Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah 18 menit ditunggu tidak ada yang datang ini. Bagaimana caranya ini? Ya, rencana hari ini kita akan diskusi mengenai materi inisiasi yang sudah ditetapkan di dalam e-learningnya, kemudian juga diskusi mengenai tugas satu karena tugas satu sudah masuk di pertemuan ya. Jadi harapannya hari ini itu kita bisa mendiskusikan apa-apa saja yang harus dikerjakan, kemudian materi-materi yang masih dianggap membingungkan ataupun ada pertanyaan dari materi yang sudah diberikan oleh pihak UT-nya. Oke, karena belum ada yang masuk, jadi kita siapkan saja video rekamannya nanti. Jadi kita akan bahas, nanti boleh dipertanyakan melalui forum diskusi. Ya, jadi saya share materinya untuk yang pertemuan 2 ya, inisiasi 2. Karena pertemuan pertama kemarin kita tuet dengan prodi ya. Oke, jadi ini materi pertemuan kita untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, kita cek di pertemuan materi 2 ini. Itu yang pertama adalah ini ada tujuan mata kuliah, nanti bisa dibaca saja. Jadi mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan ini mata kuliah berpraktik, tentunya nanti ada praktikum yang harus Anda kerjakan. Nah, untuk tugas pertama itu tugasnya masih dibuat dalam Microsoft Word karena permintaannya seperti itu di dalam tugas ya. Nah, pertemuan berikutnya nanti Anda akan bikin video, direkam, boleh diupload ke YouTube, nanti linknya yang dikirimkan sebagai bagian dari tugas. Nah, untuk kegiatan belajar 2 ini materi kita itu adalah struktur dasar algoritma. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya sekuensial. Nah, jadi algoritma sekuensial ini adalah algoritma yang dikerjakan secara berurutan. Ya, artinya sebuah pengerjaan itu tidak boleh dilakukan lompat-lompat gitu ya. Nah, jadi sekuensial itu harus berurut. Jadi ada 20 langkah. Nah, jadi ke 20 langkah itu harus diurutkan dari 1, 2, 3 sampai ke langkah ke 20. Jadi tidak boleh melewati satu langkah pun. Nah, itu yang disebut sebagai algoritma sekuensial. Nah, kalau kita lihat contohnya itu di dalam flowchart. Nah, misalkan di sini contohnya itu adalah untuk menjumlahkan nilai A dan nilai B gitu ya. Jadi kalau kita lihat flowchartnya di sini ada simbol mulai dari start, ya, kemudian ada baca nilai A. Nah, di sini dikasih tahu nilai A itu adalah 529. Kemudian dia baca nilai B. Nilai B itu bernilai 256. Kemudian nanti ada proses perhitungan. Nah, di sini ada sum A tambah B. Jadi nanti nilai A ini akan ditambah B. Hasilnya itu akan dicetak. Nah, di sini ada print sum, kemudian N. Dan langkah-langkah ini tidak bisa dilompati. Ya, artinya ketika dia mulai start baca A langsung hitung A tambah B nggak mungkin, karena dia harus tahu dulu nilai A dan nilai B itu berapa. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk yang algoritma sekuensial. Nah, berikutnya ada yang namanya algoritma seleksi. Jadi algoritma seleksi ini digunakan untuk jika ada alternatif lain dalam proses penyelesaian. Nah, biasanya di sini dalam bentuk percabangan. Nah, jadi di sini dikatakan itu seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus 2 atau lebih alternatif penyelesaian. Nah, sehingga nanti ketika ada proses yang harus dikerjakan, nanti dia ada nilai apakah ya atau tidak gitu ya. Jadi kalau ya dia kemana, kalau tidak dia akan kemana. Nah, itu yang disebut sebagai algoritma seleksi. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk flowchart itu ada seperti ini, mulai, kemudian ada dia baca usia, kemudian dia ada proses pengecekan apakah usianya itu sudah lebih dari 17 tahun gitu ya. Sini ada di sudut kotnya juga disebutkan if usia 17 tahun lebih besar. Nah, kalau seandainya dia lebih besar dari 17 tahun dia boleh menonton. Nah, jadi ceritanya di sini adalah film yang dikhususkan untuk 17 tahun ke atas. Nah, jika usianya tidak lebih dari 17 tahun ya dia tidak diizinkan untuk menonton. Nah, inilah yang disebut sebagai
algoritma seleksi tadi. Jadi dia ada dua pilihan outputnya, apakah iya atau tidak. Nah, jadi kalau seandainya iya dia ngerjain apa, kalau tidak dia akan mengerjakan apa. Nah, baru nanti selesai. Jadi di bagian kiri ini itu adalah bentuk flowchartnya, sedangkan di bagian kanan ini adalah bentuk pseudocode-nya. Nah, kemudian berikutnya itu ada namanya algoritma perulangan. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus diulang gitu ya. Nah, di sini dianalogikan kalau kehidupan sehari-hari itu banyak kerjaan yang dilakukan berulang ya, seperti mandi, makan gitu ya. Di sini juga ada menjemur pakaian. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu dilakukan berulang. Nah, di dalam algoritma juga seperti itu. Ada perulangan. Nah, kita lihat di sini contohnya untuk flowchart dan code-nya. Di flowchart itu dimulai. Jadi di sini ada menentukan nilai variabel A dan variabel B. Kemudian nanti dicek nilai A itu selalu ditambahkan dengan 1. Nah, di bawahnya pasti ada bagian pemilihan seleksi tadi. Ya, dia akan membandingkan apakah A itu besar dari B. Jika iya dia selesai, jika tidak dia cetak A, dia akan menghitung lagi nilai A ini. Selalu begitu sampai perulangannya ini selesai. Ya, jadi kondisinya sudah memenuhi, baru nanti programnya berhenti dan akan dicetak semua nilai hasil perulangannya. Nah, jadi ini contoh dalam bentuk perulangan. Ini flowchartnya, samping kanannya ada pseudocode-nya. Ya, di sini ada mulai deklarasi variabel A, variabel B. Kemudian A itu selalu ditambahkan dengan 1, dia akan ngecek. Kalau selama kondisinya ini masih belum terpenuhi, maka dia akan selalu melakukan proses perulangan sampai nanti ketika A ini sudah lebih besar dari B, artinya nilai A itu minimal 101 gitu ya, karena nilai B nya 100, karena nilai A nya selalu ditambahkan dengan 1, artinya dia akan mencetak nilai 0 sampai 100. Ya, ketika sudah 101 baru dia berhenti karena proses perulangannya sudah berakhir. Nah, ini contoh untuk algoritma perulangan. Nah, jadi itu materi untuk inisiasi kedua. Nah, jadi kalau kita cek lagi untuk inisiasi ketiga, itu materinya tentang saya share dulu. Nah, ini dia. Materi ketiga itu, inisiasi 3 itu mengenai flowchart. Jadi bagaimana proses pembuatan flowchart. Karena tadi di inisiasi 2 itu sudah bercerita tentang flowchart dan pseudocode. Nah, kita cek nih, flowchart itu adalah bentuk ataupun sebuah model simbolik ya, ataupun grafis yang dibuat dalam bentuk diagram. Jadi dia akan mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Jadi setiap langkah-langkah di dalam algoritma tersebut diwakilkan oleh simbol. Jadi ada simbol-simbolnya yang mewakili dari setiap langkah-langkah yang akan dikerjakan. Nah, jadi ini ada contoh. Nah, ini ada contoh rumus nih, rumus V, rumus A. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama. Nah, jadi di rumus ini itu dibuat dalam bentuk simbol persegi panjang gitu ya. Jadi persegi panjang ini adalah sebuah simbol proses. Jadi simbolnya itu menentukan proses ataupun bagian pengerjaan ini ya, ataupun simbol ini itu dijadikan sebagai apa. Nah, karena kalau kita lihat flowchart itu modelnya macam-macam nih. Ada yang bujur persegi panjang tapi sudutnya melengkung ujungnya. Ya, harusnya ini sudutnya tumpul ini 90 derajat. Ya, itu untuk melambangkan sebagian dari proses. Jadi berbagai macam bentuk model simbolnya. Jadi seorang programmer itu biasanya dari flowchart ini dia sudah tergambar program seperti apa yang akan kita bangun. Nah, di sini ada nih model keuntungan flowchart. Nah, jadi memudahkan itu dalam komunikasi, analisis yang efektif, juga bisa digunakan sebagai dokumentasi. Pengkodeannya bisa lebih efisien. Ada bagian untuk proper debugging serta pemeliharaannya memudahkan kita gitu ya, dengan menggunakan model flowchart.
Cuman di balik keuntungan ini tentu ada keterbatasan. Jadi keterbatasan dari flowchart itu dia akan bermasalah sekali kalau kita menggambarkannya untuk logika yang kompleks. Jadi ini suatu keterbatasan dari flowchart. Ya. Kemudian ketika ada proses perubahan atau modifikasi, ya itu juga merupakan kelemahan dari flowchart. Jadi kalau seandainya ada perubahan dan modifikasi, tentu saja nanti flowchartnya juga akan berubah. Dan juga ada proses produksi ulang, reproduksi. Nah tentu flowchartnya juga tidak bisa menangani gitu ya, karena harus dibikin lagi untuk flowchart yang baru. Ya, jadi ini adalah beberapa model keterbatasan dari flowchartnya. Nah ini yang kita bicarakan tadi untuk simbol-simbol flowchart. Ya, jadi di sini ada simbolnya, nama serta fungsinya. Seperti yang disampaikan tadi, ini untuk yang sudut yang tumpul itu digunakan sebagai terminator, itu digunakan untuk proses awal dan akhir gitu ya. Jadi untuk mulai dan selesai itu gunakan terminator ini. Nah, jadi di sini fungsinya juga dikatakan nih menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Nah, kemudian ada simbol untuk preparation. Ya, yang segi 6. Ya, segi 6. Jadi ini digunakan untuk deklarasi ataupun inisiasi. Ya, dari variabel ya, kalau nanti Anda juga merancang perangkat keras, ini juga digunakan sebagai inisiasi port gitu ya. Jadi ini digunakan sebagai bagian dari simbol pengenalan gitu ya, preparationnya. Kemudian ada simbol untuk data, ya bisa dalam bentuk input atau output, itu seperti jajaran genjang seperti ini. Kemudian proses yang disampaikan tadi, dia seperti persegi panjang. Apapun prosesnya nanti simbolnya seperti ini. Jadi untuk menghitung nanti itu bisa digunakan sebagai segi panjang seperti ini. Kemudian ada lagi nih simbol pilihan, decision, seleksi tadi gitu ya. Itu simbolnya seperti ini. Kemudian ada konektor. Nah konektor ini sebenarnya ada dua. Kalau bulat seperti ini itu dia berada di halaman yang sama. Cuma satu lagi tidak ada di sini. Itu ada segi 5. Itu kalau konektornya menyambung ke halaman yang berbeda. Nah bisa saja nanti ketika Anda bikin flowchart itu tidak cukup satu halaman. Nah pindah ke halaman berikutnya konektornya tidak bulat seperti ini lagi. Nah, cuma di sini tidak diperlihatkan bentuknya. Kemudian arah panah, ini kemana alirannya. Kemudian kalau seandainya delay gitu ya. Nah ini biasanya ketika Anda bangun perangkat keras, ini ada simbol ini. Nah, pemrograman dalam bentuk perangkat keras. Nah ini ada beberapa pedoman nih dalam pembuatan flowchart. Ya, jadi di sini dalam menggambar flowchart itu harus dicantumkan dalam urutan yang logis, harus rapi, jelas dan mudah diikuti. Apalagi yang untuk dua simbol ini, terminator dan proses, ini hampir selalu banyak yang salah gitu ya. Karena ketika di terminator itu sudutnya agak tumpul. Nah, kalau di proses itu sudutnya siku. Nah, flowchart harus dibaca dari kiri kanan atau dari atas ke bawah. Nah, jadi dimulai dari atas atau dari kiri ke kanan. Nah, kemudian simbol proses hanya dapat mewakili satu garis aliran yang keluar darinya. Jadi tidak ada mungkin yang dua seperti yang di dalam decision tadi. Ya, simbol belah ketupat tadi itu bisa dua keluar, bisa ya bisa tidak. Nah, kalau untuk simbol proses itu tidak memiliki lebih dari satu keluaran gitu ya. Jadi cuma satu keluaran. Kemudian berikutnya di sini untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran dapat memasuki, tapi garis keluarnya memiliki dua seperti yang disampaikan tadi gitu ya, bisa ya bisa tidak, ada nilai true and false-nya. Nah ini ada pedoman dasar membuat flowchart. Yang pertama katanya dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis. Nah ini ada bentuk yang benar, ada bentuk yang salah. Contohnya di sini ada mulai, terminator mulai, kemudian ada deklarasi variabel nilai V, ST. Jadi kita harus kenalkan dulu V itu apa, S itu apa, T itu apa. Baru di sini masuk input ST. Jadi diinputkan nilai S-nya berapa, T berapa, baru dia bisa ngitung proses di sini. Nah ini simbol yang salah, mulai langsung proses, dia nggak tahu V ini apa, S ini apa, T ini apa, dia nggak tahu. Ya, jadi ini bentuk flowchart yang salah. Dan ini bentuk yang benar.
Nah, berikutnya diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Ya, jadi ketika disodorkan flowchart, kita semuanya bisa satu pendapat gitu ya. Jadi tidak ada yang berpendapat ganda. Nah, ini ada contohnya. Mulai proses langkah 1 ada pilihan, di sini ada perulangan. Kalau pilihan kedua, kalau pilihan 1 itu ada proses langkah 2, ini bagian penghubung tadi dengan halaman yang sama, nyambungnya ke sini, dan seterusnya sampai nanti dalam bentuk output baru selesai. Oke, itu untuk yang materi inisiasi ke-3. Nah, kita lanjut, ada 2 inisiasi lagi materinya. Sebelum nanti kita jelaskan tugasnya seperti apa. Yang ke-5, saya share dulu. Share screen. Ke-5 ini dia. Nah, untuk materi inisiasi ke-5 ini kita masuk ke pengantar Java. Nah, untuk Java sendiri mungkin di algoritma dan pemrograman ini tidak terlalu banyak berbicara tentang Java karena Anda juga ada mata kuliah khusus tentang Java. Cuman yang perlu ditekankan dari pihak UT itu mewajibkan bahwasanya untuk mata kuliah algoritma ini program yang dibuat itu menggunakan Java. Nah, karena seperti yang sudah-sudah itu ada lagi yang menggunakan pemrograman yang lain gitu ya. Nah, jadi nanti ada tugasnya itu yang dinilai adalah yang menggunakan pemrograman Java. Ya, jadi ini cerita sedikit mengapa Java itu begitu diminati. Ya, karena di sini tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun. Perusahaan besar banyak menggunakan katanya. Juga dia efisien dalam waktu dan biaya. Kemudian dia punya komunitas yang luas. Nah, ini ada sejarah rilisnya dari mulai 98 sampai 2018 ya. Dan ini juga terus berlanjut sampai sekarang tahun 2025. Kebetulan di dalam slide-nya ini hanya dibuatkan sampai 2018 dan sampai Java SE 10 ya, mulai dari JDK beta di tahun 1996. Nah, masuk ke konsep pemrograman. Jadi di dalam pemrograman itu ada 2 model pemrograman gitu ya. Yang pertama itu ada yang modelnya terstruktur, kemudian ada model OOP, Object Oriented Programming. Jadi kita lanjut ke dalam kelebihan dan pemrograman Java. Jadi di sini ada dia bisa multi platform gitu. Kemudian dia memiliki library yang lengkap. Sintaknya itu hampir sama gitu ya dengan C++. Karena ketika kita belajar basicnya pemrograman biasanya menggunakan C++. Jadi sudah mulai familiar lah gitu ya. Kemudian dia juga berorientasi objek. Nah, di balik kelebihan tersebut tentu saja dia punya kelemahan. Jadi di sini katanya kelemahan itu dia tidak selalu kompatibel dengan beberapa platform OS. Kemudian dia juga boros penggunaan memori. Ya, jadi kenapa aplikasi-aplikasi berbasis Java itu digunakan ataupun dijalankan agak berat gitu ya, karena dia memang membutuhkan banyak memori. Kemudian satu lagi kelemahan itu dia mudah didekompilasi, artinya program jadinya itu bisa dicek lagi source-nya seperti apa gitu ya. Jadi gampang sekali para programmer yang tidak bertanggung jawab bisa merombak program yang sudah dikompilasi gitu ya. Jadi itu beberapa kelemahan dari pemrograman Java. Nah, ini ada mengenai OOP. Ini dalam pemrograman Anda juga belajar nantinya. Pemrograman berbasis desktop juga belajar ini gitu ya. Jadi ini ada bagiannya, ada objek, kelas gitu, ada inheritance, ada enkapsulasi, ada abstraksi sama polymorphism. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian dari OOP. Ya, jadi semua, bukan hanya Java gitu ya, semua pemrograman berbasis OOP dia memiliki yang ini. Jadi ini cerita objek.
Ya, jadi objek itu adalah atribut yang dijadikan sebagai state gitu ya. Jadi dia merupakan sebuah identitas yang menggambarkan objek itu sendiri. Karena objek itu juga harus punya metode. Ya, jadi fungsinya dia bisa berlaku seperti apa. Nah, ini ada contoh nih, ada sepeda. Jadi sepeda itu mempunyai atributnya, dia ada pedal, ada roda, ada sadel dan sebagainya gitu ya. Ada warna dan lain-lain. Kemudian metodenya dia bisa pindah roda gigi gitu ya, kecepatan pertama atau kecepatan yang kurang ketika dia direm ya. Nah, itu adalah metodenya. Jadi pada OOP, objek adalah satu bondel perangkat lunak yang tidak lepas dari status ataupun perilaku. Jadi statusnya tersebut disimpan dalam sebuah variabel, sedangkan perilakunya itu disimpan dalam sebuah metode. Jadi itu konsep dari objek dalam sebuah OOP. Nah, ini contohnya lagi nih, kelas di dalam OOP. Jadi kalau kita analogikan seperti sepeda tadi, jadi dia punya kelas lagi, ada sepeda gunung gitu, ada sepeda balap, sepeda apa nih, sepeda tandem gitu ya. Mungkin ada sepeda roda 3 gitu ya. Nah, itu adalah kelas-kelas dari sepedanya. Oke, itu untuk yang inisiasi ke berapa tadi nih? Inisiasi ke-5. Jadi kita masuk satu lagi sebelum kita penjelasan tugas. Inisiasi ke-5, ini inisiasi ke-6. Nah, 6 ini nanti kita lanjut setelah di web berikutnya gitu ya, karena lebih masuk ke dalam teknisnya pemrograman. Nah, untuk tugas mana dia tadi? Nah, ini katanya nih, ini terakhir di 12 Mei, sekarang tanggal 8, itu ada 4 hari lagi ya. Jadi ini harus dikerjakan karena ini untuk berpraktek, ini akan dijadikan nilai ya, beda dengan yang tidak berpraktek, itu diskusi juga dijadikan nilai. Nah, kalau berpraktek itu hanya fokus di bagian tugas. Jadi ini diingat akhirnya itu di hari Senin 12 Mei pukul 15. Jadi selewat dari ini Anda tidak diizinkan untuk mengupload tugas. Ya, tutor juga tidak bisa merubah ini karena ini sudah dikasih ketentuan dari pihak OT-nya. Nah, untuk tugasnya di sini yang pertama buat rangkuman dan bahan materinya dari internet. Nah, ini gampang lah gitu ya. Jadi apa yang dibikin rangkuman itu adalah algoritma dan dunia pemrograman komputer. Ini dilihat spasinya itu 1,5, dibikin pakai Microsoft Word dengan pustaka minimal 5. Nah, jadi jangan hanya satu saja sumber referensinya. Jadi sumber referensi itu harus minimal 5. Yang pertama, poin A-nya. Yang B-nya dibuat sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Kalau tadi diceritakan sampai 2018, nah ini dibikin sampai 2025 yang terbaru seperti apa. Nah, ini juga disuruh cari referensinya di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Minimal ada 2 software ya. Itu untuk tugas 1. Untuk tugas 2 ini ada kasus, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode seperti kasus berikut. Nah, kasusnya ini nih, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Jadi ada 3 golongan, ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, masing-masing golongannya ini itu mempengaruhi gaji. Ya, golongan A itu gajinya 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000. Nah, ketentuannya jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan. Nah, 1 jamnya 30% dari gaji pokok. Kalau dia lemburnya 2 jam, dia dapat 32% dari gaji pokok. Sampai ketentuannya di sini ada di lembur besar dari 5 jam, maka dia dapat 38% dari gaji pokok. Nah, ini yang dibuat hanya bentuk flowchart dan pseudocode. Nah, hasil akhirnya nanti itu adalah outputnya penghasilan seluruh gaji gitu ya. Jadi gaji golongan tambah dengan gaji lembur. Nah, jadi ini boleh dibikin di dalam Microsoft Word gitu ya. Nah, pastikan lagi hanya di dalam Microsoft Word. Nah, jadi tidak dibikin video dulu untuk yang tugas pertama ini. Oke, jadi demikian. Kalau seandainya ada diskusi, nantinya ada yang mau ditanyakan, silakan lewat forum diskusi. Karena sampai saat ini juga belum ada yang bergabung.
Ya, jadi saya tutup. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekali lagi kalau bertanyaan silakan ditanyakan lewat kolom diskusi. Ya, kita tutup pertemuannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.